Di kesempatan ini, Marta itu ingin menceritakan pengalaman horornya pada waktu dia ini pernah bekerja di sebuah kafe yang terletak di wilayah selatan sebuah kabupaten di Jawa Timur. Kita sebut saja nama kafe ini Kafe Bunga Malam. Nah, di situ dia ditawari untuk menjadi seorang pemandu karaoke. Mungkin teman-teman tahu. Terus lokasi Kafe Bunga Malam ini itu letaknya persis di pinggiran sungai besar. Dan konon katanya sungai itu lumayan angker. Banyaklah cerita-cerita yang beredar tentang sungai itu, dan menurut cerita dari penduduk-penduduk di sana, sungai ini tuh memang dikenal sering memakan korban jiwa. Dan sejak bekerja di Kafe Bunga Malam itu, Marta ini merasakan banyak sekali gangguan-gangguan gaib. Awalnya dia itu sering mengabaikan gangguan-gangguan tersebut, tapi makin lama ini kok gangguan-gangguan itu makin intens. Jadi pernah suatu malam, waktu itu Marta ini lagi ada tamu ceritanya. Dia duduk di dalam room karaoke, terus tiba-tiba dari arah pintu itu muncul sosok makhluk, jadi kayak ngintip. Nah, ini sosoknya nggak cuma satu, tapi banyak banget. Dan itu terlihat seliweran. Sampai pada suatu hari, dia ini pernah bertemu dengan seorang tamu kafe. Sebut saja nama tamu kafenya ini Pak Junet. Nah, disitulah Pak Junet ini cerita-cerita ke Marta. Dia cerita kalau dia itu punya banyak kenalan orang pintar. Dia punya banyak kenalan dukun, dan dia juga nunjukin ke Marta benda-benda pusaka yang dia punya. Marta ternyata harus bayar mahar yang lumayan besar. Dan menurut Marta waktu itu, ini jumlahnya memang cukup besar. Bisa 3-4 kali lipat gaji Marta. Singkatnya, jimat ini pun dipakai Marta. Tapi nggak lama setelah dia memiliki benda-benda itu, Marta itu tiba-tiba langsung merasa banyak keanehan. Jadi bukannya rezeki ini makin lancar, dia merasa kondisi kafe itu justru kok makin sepi. Akhirnya Pak Lukman ini manggil seorang dukun dari luar kota. Malam itu dukun ini beneran datang. Didatangkan langsung oleh Pak Lukman, langsunglah dukun ini meminta Marta supaya Marta menjadi mediator dalam ritualnya. Nah, ritual ini itu dilakukan di salah satu room karaoke, dan ketika ritual ini mau dimulai, Marta itu disuruh duduk bersila persis di hadapan sang dukun. Jadi di room karaoke ini cuma berdua, Marta dan dukun itu. Jadi di situ Marta dan dukun ini saling berhadapan. Terus sang dukun itu mulai membaca-baca mantra, dia pejamkan mata, dan pas dukun ini bacakan mantra, Marta itu sudah mulai merasa nggak nyaman.